مرحبا أهل النوادي. وبعضهم يعبر بالأوقات التي تكره فيها الصلاة أي تكره كراهة التحريم. Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani, ada yang tulis Al-Kailani. Dulu ada yang tanya, Bib, ini Syekh Abdul Qadir Al-Kailani, tulisannya Al-Kailani, tapi di kitab yang lain tulisannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan ada yang baca Al-Jilani, ada juga yang baca Al-Jailani. Ini yang benar mana nih? Dan yang salah yang mana? Nah, ternyata ketika kita merujuk ke kitab kamus nama-nama kota berjudul Mu'jamul Buldan karya Syekh Yaqut Al-Hamawi, beliau mengatakan kalau menggunakan istilah Al-Kailani itu bahasa asli yang ada di wilayah tersebut. Beliau kan masuk ke wilayah Rusia zaman itu, Uni Soviet. Dia berbatasan dengan Irak, dengan wilayah Uzbekistan. Bahasa di sana lumpur itu Kailan. Kenapa dinamakan daerah tersebut Jailan? Nah, Jailan atau Jilan sudah menjadi bahasa Arab. Tapi kalau Kailan bahasa asli daerah tersebut. Dinamakan Jailan atau Jilan karena tempat lahirnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau lahir di tempat itu. Tempat itu berlumpur. Bahasa Arab lumpur Jilan. Bahasa daerah mereka Kailan. Dinisbat kepada nama tempat beliau lahir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu nisbat kepada tempat lahir atau tempat tinggal. Kan banyak ulama yang terkenal justru yang dikenal itu nama tempat lahir dan tempat tinggal. Nama aslinya kadang-kadang tidak dihafal. Seperti siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari bukan nama beliau. Bukhara tempat beliau lahir. Beliau besar di kota tersebut, ada di Uzbekistan, Bukhara. Terkenalnya Al-Imam Al-Bukhari. Dan banyak sekali yang lahir di Bukhara, itu banyak. Ibnu Sina juga dilahirkan di wilayah tersebut, Bukhara. Ada juga Syekh Abu Bakar Al-Bakkalani. Syekh Abu Bakar Al-Bakkalani, bukan Al-Kalani. Syekh Abu Bakar Al-Kalabadhi yang menulis kitab At-Ta'arruf ala madhab ahli tasawuf, itu lahir di Bukhara. Ada yang terkenal dengan nama Imam An-Naisaburi. Naisaburi nama tempatnya, bukan nama aslinya, nama tempatnya. Jadi ada yang terkenal membawa nama kota, ya. Ada yang terkenal nisbat dengan julukan. Seperti kalau julukan itu ada kunyah, ada laqab, ya, Abu Ja'far, At-Tabari nama tempat. Ada yang terkenal dari namanya. Ada yang terkenal menggunakan nama kaki buyut. Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i bukan nama beliau, tapi leluhur beliau. Jadi macam-macam itu terkenal, ada yang lewat nama tempat tinggal, ada nama asli, ada julukan, ya. Ada juga ulama yang selevel dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada Imam Al-Ghazali juga nama tempat. Al-Imam Malik namanya yang terkenal, Imam Malik bin Anas. Al-Imam Ahmad namanya yang terkenal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Abu Hanifah julukannya yang terkenal Abu Hanifah. Kunyah namanya Nu'man. Dan ada juga ulama, mereka ini semua ini ulama besar. Kalau kita mau yakini mereka para aulia. 4 mazhab ini aulia kulluhum. Tapi ada kalanya ulama-ulama ilmunya itu mengalahkan magom kewaliannya.
Imam Syafi'i itu ilmunya lebih terkenal dibanding wilayahnya, tapi alim, ilmunya yang manfaat. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kewaliannya mengalahkan ilmu. Orang lebih kenal beliau sebagai seorang wali, padahal beliau ulama besar juga, ahli dalam dua mazhab, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kana yufti alal madhhabain atau kama qala, beliau berfatwa dengan dua mazhab, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah mengatakan, beliau kelahiran tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Beliau mengatakan, ma wasaltu ilallahi ta'ala bi qiyamil lailin wala siyamin naharin, walakin wasaltu ilallahi subhanahu wa ta'ala bil karam wat tawadhu'i wa salamati sadr. Saya tidak mencapai ke derajat kewalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebab banyak sholat malam dan puasa di siang hari. Ini kalimat sebenarnya menunjukkan bahwa beliau itu ahli tahajud, beliau itu ahli puasa, tapi amalan ini bukan menjadi andalannya. Tetap harus dilakukan, tapi bukan menjadi andalan dalam amalnya sehingga Allah mengangkat dia sebagai seorang wali. Tapi itu amalan salah satu yang mengantarkannya. Tapi yang membuat saya sampai kepada Allah, kata beliau, adalah bil karam, sifat kedermawanan, wa tawadhu, rendah hati, wa salamatu sadr, dan selamat hati. Ini jadi dikenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau sudah kasih tahu tuh ilmunya. Saya bisa jadi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang namanya dikenal hingga di berbagai penjuru dunia ini. Ya, salah satu tokoh sufi yang dakwanya dan tarekatnya berhasil itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya pernah bertanya kepada salah satu guru kami, apa yang membuat Tariqah Al-Qadiriyah ini berhasil hingga tersebar dari timur sampai barat, dan nama beliau lebih dikenali oleh orang, bahkan orang-orang kafir pun kenal. Maka dijawab, selain beliau ikhlas dalam berdakwah, beliau juga ahli manajemen dakwah, ahli manajemen. Beliau punya murid, dididik sampai menjadi orang alim. Kemudian disampaikan, tariqah saya yang saya ajarkan, kamu kembali ke kampung halaman kamu, sebarkan ini ajaran, bangun sekolah, madrasah. Kemudian setelah itu didik murid-muridmu, ajarkan hal yang sama, sebarkan mereka ke berbagai pelosok negeri. Begitu manajemennya. Jadi murid-murid awal itu diwajibkan kembali ke kampung halaman, kemudian ajaran beliau disebarkan. Ini sama persis dengan tariqahnya guru tua Al-Habib Idrus begitu. Ya, sekolahnya itu sudah hampir 1000 lebih, apa 1400 atau 700 sekarang. Kan begitu, muridnya disebar di wilayah ini, di wilayah ini, sebar. Ajarannya dibawa, bangun sekolah, madrasah. Itu manajemen dakwah. Bukan dakwah tanpa manajemen, tidak ada konsep, ada perencanaan. Selain karena kekuatan ikhlas, tapi juga punya manajemen, punya cara, punya metode. Dan yang membuat berhasil tariqah-tariqah sufiyah ini adalah apa? Yang membawa tariqah ini berakhlak mulia. Akhlaknya tuh di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Kata Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, kalau kamu jadi orang terhormat, kemudian di hadapanmu ada orang yang tidak mengenali kamu, kemudian dia su'ul adab, tidak punya akhlak yang baik di hadapanmu, jangan kamu marah. Itu sebagai latihan, kamu sudah mengamalkan tidak akhlak yang namanya al-hilim, lapang dada. Akhlak ini bisa terwujud harus ada yang su'ul adab. Kalau hanya bicara, kalian harus sabar ya, harus ini. Tahu-tahu ada yang tidak hormat dia sedikit, marah-marah.
Lah, akhlak yang diajarkan tadi tidak dipraktekkan. Nah, para sufi berhasil demikian. Berhasil karena bukan hanya bil gauli dengan ucapan, tapi juga mereka tunjukkan dengan perbuatan, sehingga dakwah ini berhasil. Ini yang mengislamkan negeri ini itu rata-rata golongan para sufi, Thariqah Sufiyah. Tuh tahu itu Bangladesh itu kan Islamnya jumlahnya sangat besar. Dalam sejarah itu cukup satu orang mengislamkan daerah itu. Satu negara itu satu orang toh. Satu orang. Dia rubah negeri itu menjadi muslim. Ada Al-Habib Toha ya. Habib Ahmad bin Toha Al-Haddad. Al-Habib Ahmad bin Toha Al-Haddad. Ini di zaman kita mungkin berapa puluh tahun yang lalu ya. Satu zaman dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Beliau termasuk juga guru daripada Al-Habib Umar. Di Afrika beliau tinggal tuh. Itu entah berapa ratus ribu, puluhan ribu orang masuk Islam di tangan beliau seorang diri. Beliau kumpulkan mereka, baca Maulid Al-Habsyi Simtud Durar. Dia setelah selesai Maulid, orang Afrika kan banyak yang susah kasihan untuk makan juga susah. Selesai acara beliau jamu ngasih makan. Bahkan rumahnya itu open house setiap saat. Siapa yang ingin makan. Mereka tadinya non muslim, melihat hadirnya Islam sebagai solusi bagi kehidupan mereka dan yang membawa juga akhlaknya sangat baik. Tidak pakai ceramah beliau, tidak pakai ceramah. Maulid, kalimat tauhid la ilaha illallah, ngasih makan, selesai masuk Islam. Ikut beliau. Itu puluhan ribu di tangan beliau di Afrika. Nah, ini sebab apa tadi ya? Mereka manajemennya baik, dakwanya juga tulus, ikhlas fi sabilillah. Ini yang paling terpenting. Al-ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.